selamat pagi dari Sydney. Oke, sebenarnya gue mau buat video, cuman karena gue nggak punya waktu, jadi aku coba live gini aja sambil gue masak. Oke, so beberapa hari ini aku tidak pernah buat video ya, hampir 3 minggu, almost 4 minggu ya, aku tidak buat video karena it's my birthday. Jadi gue ulang tahun, terus bulan gue ulang tahun, jadi bulan Maret itu adalah bulan gue lahir. Cuman gue nggak tahu pasti gue lahir di tanggal berapa, but di I don't know, waktu SD dikasih tanggal 15. Jadi kalau di kota itu orang ulang tahun kan orang daftar sekolah kan dibawain akte lahir, dibawain kartu keluarga ke sekolah kan. Nah kalau di kampung gue tuh nggak kayak gitu. Jadi daftar sekolah gue didaftarin sama kakak saudara sepupu gue, terus gue ditanya lahir tanggal berapa, dan because I'm still a baby, aku nggak tahu gue lahir di tanggal berapa, dan mereka masukin aja tanggal. Nah dan akhirnya diikutin terus tanggal itu, dan waktu itu gue nggak punya akte lahir. Alright, karena kita di kampung tidak terlalu dibutuhkan akte lahir. Alright, so I don't know which day that's my birthday. Tapi teman-teman gue ngerayain ulang tahun gue di tanggal 15. Dan aku sendiri, aku tidak pernah ngerayain ulang tahun gue. Gue pernah ngerayain ulang tahun gue saat aku masih muda, saat gue masih umur 22 tahun. Dan sekarang aku udah 35 tahun, aku tidak pernah merayain ulang tahun. I mean like, only satu kali aku ngerayain ulang tahun, aku beli kue sendiri. Cause I don't like cake. Maksudnya aku gak suka kue, aku gak suka makan kue. Dan aku suka kue, cuman aku gak suka makan. And aku gak suka bunga. So ya, ulang tahun ya ulang tahun aja gitu. Karena emang gue juga gak terlalu excited banget which kapan aku ulang tahun sebenarnya. Jadi ya, oke, that's about my birthday. Nah so gue lagi sambil beres-beres dapur, dan gue mau masak ampela. Kebetulan gue pengen makan makanan Indonesia. So, beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sorry ya, gue nggak bisa diam karena gue harus kerja. Beberapa pertanyaan dari teman-teman bilang, "Kak, bantuin dong, aku kerja ke Australia gitu." Bukan gue nggak mau bantuin kalian gitu loh, tapi kalian harus nonton video gue tahap awal masuk ke Australia supaya kalian temukan jawabannya di dalam situ, di dalam video itu gitu kan. Karena nggak ada visa kerja di Australia, dan nggak ada yang bisa memberangkatkan kalian. Even aku tinggal di Australia, aku tidak bisa memanggil kalian untuk bisa datang ke Australia. Alright, karena semua tergantung visa. Nah, untuk mendapatkan visa untuk bisa bekerja adalah kalian harus apply visa, dan dengan syarat-syaratnya aku udah sampaikan di video aku. Nanti linknya aku taruh di description box aku. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Kak, bantuin dong bisa kerja ke Australia," aku bisa bantuin kalian bisa bekerja di Australia. Sini aku bisa bantuin. Yang penting kalian di sini dulu. Jadi poinnya adalah kalian harus masuk ke Australia dulu gitu. Kalau untuk masalah kerjaan mah di sini kerjaan banyak. Yang penting lo mau kerja deh gitu. Terus tapi kan kalau masuk ke Australia harus bisa bahasa Inggris, Kak. Ya of course dong. Masa lo datang ke Australia mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa NTT? Of course not, isn't it? So you need to learn how to speak English. Jadi harus bisa bahasa Inggris, karena di sini kita bekerja sama orang Australia. I mean like, kadang-kadang kita bekerja sama orang Australia, kadang kita bekerja sama orang negara lain, ya kan? Sama-sama karyawan di sini. Dan bahasa pemersatu kita adalah bahasa Inggris, ya enggak? Nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia gitu kan? Ya mungkin kita bakal pakai bahasa Indonesia if ada teman Indonesia kita di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Tapi kita harus profesional di tempat kerja tuh, kita tidak boleh pakai bahasa kita. Itu nggak profesional namanya. Karena apa? Karena kita harus bekerja tim. Jadi di sini kalau bekerja tim harus pakai bahasa yang dipahami oleh tim lain. Jadi bukan cuma kita sama sesama negara kita doang, nggak boleh seperti itu. Kecuali kalau memang di luar jam kerja kita berbahasa Indonesia, that's totally fine. Tapi selama jam kerja kita nggak boleh pakai
bahasa Indonesia gitu. Oke? So, kalau pertanyaan teman-teman kerja di Australia harus pakai bisa bahasa Inggris, of course harus bisa bahasa Inggris. Nggak bisa kalau nggak bisa bahasa Inggris, oke? Dengan kalian bisa bahasa Inggris, itu akan memudahkan kalian juga untuk bisa cari kerja di sini. Karena apa? Karena dengan kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa memilih pekerjaan apa yang kalian bisa kerjakan, atau bagaimana cara mengerjakannya kalian bisa tanya. Kenapa? Karena kalian bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, gimana bisa kerja? Ya nggak? Gimana bisa kerja? Sedangkan apa-apa di sini itu pekerjaannya beda jauh dengan di Indonesia. Contoh hal kecil. Di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia. Karena pekerjaan yang kita tekuni mungkin sama gitu kan, mungkin nggak asing. Tapi kalau di sini kan namanya kita pendatang, awal itu kayak apa asing gitu, kayak mulai dari makanan, mulai dari minuman. Kalau di Indonesia kita kayak terbiasa Sprite, Coca-Cola, es teh manis, kayak gitu kan. Nah kalau di sini tuh nama-nama minumannya tuh kayak ya kayak asing gitu. Memang sih kita lihat di Indonesia, cuman kan kita nggak selalu konsumsi setiap hari di Indonesia kan. So it's a bit confused kalau misalnya kita nggak terlalu bisa berbahasa Inggris untuk bisa bekerja di Australia. Oke, let's talk a bit about kerja di Australia. Jadi tadi gue udah bilang bahwa untuk bisa bekerja di Australia kalian membutuhkan visa. Nah, visa apa saja? Aku sudah ada videonya juga. 3 visa yang legal untuk dipakai bekerja di Australia. Jadi 3 visa ini seperti visa sekolah, working holiday visa, sama partner visa. Oke? Itu yang biasa dipakai oleh teman-teman yang ada di Australia. Jadi kalau kalian punya teman-teman yang ada di Australia, nah mereka pakai visa itu. Alright. Nah selain visa itu ada nggak sih? Ada sih kayak bisnis visa gitu. Cuman bisnis visa gua nggak terlalu ini karena memang itu orang-orang kelas atas yang bisa buka bisnis di Australia. Kalau orang-orang sekelas kita kayaknya nggak mimpi deh bisa buka bisnis di Australia. Karena apa? Sepotong tempat aja itu bunyinya ratusan juta. Itu hitungannya per minggu lagi. Gila aja. Teman gua 4.000 per minggu. Itu sekitar 4.500 per minggu. Itu sekitar 46 juta per minggu itu tempat dibayar. Dia buka cafe di Australia. So, kebayang nggak sih? Kita di Indonesia 40 juta tuh bisa sewa toko samping pinggir jalan untuk bisa jualan apa gitu, toko makanan gitu kan. Kalau di sini tuh cuman buka satu tempat kecil ya sekecil dapur gue ini, dia buka cafe dan bayar 4.500 per minggu. Berarti kalau dikalikan 4.500 atau 45 juta dikali 4 minggu tuh berapa? Kalian yang sekolah tolong hitung. Itu sebulan guys. Jadi it's not easy, okay? So nggak gampang untuk bisa apply visa bisnis. Alright, sponsor nggak gampang juga. Misalnya Big Messi, aku punya ini sponsor nggak gampang juga dan jarang orang yang mensponsori orang di sini. Karena apa? Karena mereka harus lihat benar-benar kualifikasinya orang yang bisa di sponsor. Oke, hari ini gue makan salmon. Alright, itu jadi nggak gampang untuk sponsor. Jadi kalau misalnya tanyain gue sponsor, kalau misalnya kita mau disponsorin gimana kak? Nah, rata-rata teman-teman gue yang disponsori selama ini adalah orang-orang yang memang kualifikasinya baik. Jadi seperti chef itu adalah yang bisa memang diandalkan, punya kualifikasi bagus. Jadi mereka disponsori sama sebuah perusahaan di sini untuk bekerja tetap sama mereka. Dan itu prosesnya nggak gampang juga, harus melalui tes ini, tes itu, apalagi bahasa Inggris harus punya IELTS tertentu, jadi nggak gampang. Alright, so itu untuk sponsor. Nah kalau misalnya teman-teman hanya untuk pingin bekerja aja, ya nggak bisa, karena semua di sini harus kembali tadi ke visa 3 yang aku bilang. Terus gimana prosesnya kak untuk bisa masuk tadi ke 3 visa seperti visa sekolah, visa working holiday, visa partner? Aku sudah sampaikan di video aku, nanti aku taruh linknya di bawah ini. Oke, jadi hari ini gue benar-benar sibuk. Tadi pagi gue antar anak gue kelas renang, pulang aku belanja grocery, selesai belanja ini aku masak-masak, selesai masak aku harus
Tadi aku pulang ke rumah, simpan dulu barang-barang belanjaan, aku kasih makan anak dulu, kasih minum susu anak. Sekarang anak gue udah tidur. Nah, sekarang anak tidur, gue masak. Selesai masak, gue harus makan dan siap-siap gue harus kerja. Dan nanti aku bakal kembali ke rumah sekitar jam 10 malam atau sekitar jam 10.30 malam. Jadi paling tidak jam 11 baru gue santai dan gue tidur. Besok pagi gue harus bangun sekitar jam 7 karena gue harus siap-siap. Jam 9 aku kerja, jadi jam 8.30 gue udah harus jalan lagi. Gue bakal kerja sampai jam 4 sore. Jadi nggak gampang kan hidup di Australia. Jadi jangan bilang kerja di Australia itu enak. Enak kalau dapat duit. Tapi semua di sini butuh uang dan semua di sini butuh kerja keras, dan apa-apa harus kerja sendiri. Nggak bisa kerja minta bantuan sama orang. Karena apa? Kamu aja nggak bisa bayar diri kamu sendiri, apalagi mau bayar orang lain, ya nggak? So, semua aku kerjakan sendiri tanpa bantuan siapapun, guys. Jadi kalau misalnya di Indonesia, ya so lucky kalau kamu punya mertua, kalau kamu punya adik, kalau punya tante, anakmu bisa titip sekejap saja agar kamu bisa bernapas lega. But di sini, you can never dream about that. Karena semua apa-apa harus sendiri. Lo mau gaji orang, per jamnya berani bayar berapa? Aku ngebersihin rumah orang aja, dia bayar gua per jam itu sekitar $45. Kalau di Indonesia kan uang itu dia bayar aku 450.000 per jam saat aku bersihin rumahnya. Lah, kalau orang aku panggil bersihin rumah gua $45, mending gue simpan deh. Alright, so nggak gampang hidup di Australia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke Australia, think about di sana gue harus bekerja keras, apa-apa gue harus ngurusin sendiri, nggak bisa mengandalkan siapapun kecuali tenaga lu sendiri. And you need to be smart, you need to be strong, and you need to be independent for your own way. Okay, so itu dia yang aku bisa sampaikan buat teman-teman. Sorry videonya nggak bagus dan aku ngomongnya buru-buru karena gue mau masak ampela. Alright, you wanna see my stuff? Okay, so ini pete. Aku baru beli pete di Asian Grocery kemarin dan aku beli ampela. Alright, ini ampela. Dan karena aku tidak suka ampela aja, jadi aku tambahin daging ayam yang sudah dipotong-potong. Karena aku tidak mau potong-potong lagi. Jadi semua sudah dipotong, tinggal aku cuci pakai air panas dan blender semua bumbunya dan masak. So ini berasal dari Thailand. Oke, ini namanya pete. Jadi kalau di Indonesia kalian bisa dapatkan pete dengan harga murah, satu renteng aja 5.000, 10.000, and so lucky. Aku lihat kemarin satu renteng gitu teman gue bilang jual 25.000. Wow, ini guys aku beli $5.50. Itu kalau di Indonesia $50, 55.000. Segini doang aku pakai satu kali. Itu pun gue potong kecil-kecil biar kebagian semua. Aku sama suami gue doang sih. Anak gue tak ajarin gimana cara makan pete. Alright, so itu dia yang aku bisa sharing buat teman-teman. Selamat hari Sabtu, selamat hari Minggu. Bye, see you next time.